Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, kami dari SMA Negeri 1 Kuta Utara dengan saya, Ibu Tunita Perindari dan rekan saya. Dan perkenalkan, saya I Gusti Ayu Agunda Gatri Parameswari dari SMA 1 Kuta Utara. Dan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Efektivitas Komunikasi Verbal Antara Orang Tua dengan Remaja dalam Upaya Pencegahan Kenakalan Remaja. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah meningkatnya tingkat kasus kenakalan remaja di Indonesia. Masa remaja diibaratkan sebagai masa mencari jati diri. Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, yang dimana biasanya berlangsung pada umur 10 sampai 19 tahun. Namun sayangnya, di Indonesia angka tingkat kenakalan remaja semakin memprihatinkan. Pada tahun 2019, menurut data Badan Pusat Statistik, tingkat angka kenakalan remaja mencapai 1.185,90 kasus, di mana artinya terdapat peningkatan 10,7% setiap tahunnya. Tingginya kasus kenakalan remaja merupakan masalah krusial yang perlu kita segera carikan solusinya. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya adanya komunikasi antara orang tua dan anak, khususnya komunikasi verbal. Di mana keluarga merupakan salah satu lingkungan utama dan pertama bagi anak-anak untuk memperoleh bimbingan dan memperoleh pendidikan. Namun, belakangan ini peranan keluarga sebagai orang tua, khususnya orang tua sebagai pendidik utama bagi anak-anaknya semakin terabaikan. Dengan dalih berbagai kesibukan, baik kebutuhan finansial, hobi, maupun hal-hal lainnya yang seringkali menjadi penyebab kurangnya kedekatan antara anak dan orang tua. Nah, sedangkan untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana tingkat komunikasi verbal antara orang tua dengan remaja di SMA Negeri 1 Kuta Utara? Lalu, rumusan masalah yang kedua, apakah komunikasi verbal antara orang tua dan remaja dianggap sudah efektif untuk mencegah kenakalan remaja? Lalu, untuk tujuan penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui tingkat keefektifan komunikasi verbal antara orang tua dan remaja dalam pencegahan kenakalan remaja di SMA Negeri 1 Kuta Utara. Lalu, tujuan yang kedua adalah untuk memperoleh gambaran mengenai komunikasi verbal antara orang tua dengan remaja dan keluarganya di SMA Negeri 1 Kuta Utara. Untuk metode pengumpulan data, kita menggunakan studi pustaka, wawancara, dan juga kuesioner. Sedangkan untuk populasi dan sampel, kita mengambil populasi di SMA Negeri 1 Kuta Utara adalah siswa-siswi kelas 11 MIPA 1 dan 11 MIPA 4. Sedangkan untuk sampelnya kita mengambil dengan teknik probability sampling atau dengan teknik random sampling. Dalam penelitian ini kita menggunakan variabel bebas yaitu orang tua, dan variabel terikat adalah kenakalan remaja, dan variabel kontrol yaitu siswa-siswi SMA Negeri 1 Kuta Utara. Lalu untuk hasil grafik penelitian, kami telah memberikan kuesioner kepada 50 orang tua murid di SMA Negeri 1 Kuta Utara dan mendapatkan hasil bahwa ternyata masih banyak orang tua yang masih belum melakukan komunikasi verbal kepada putra-putri mereka. Hasil dari kuesioner bisa dilihat di presentasi. Lalu untuk diagram alur penelitiannya dimulai dengan studi literasi, ide penelitian, dan studi lapangan. Nah, untuk kesimpulan, jadi melalui kuesioner dan wawancara, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat frekuensi komunikasi verbal antara orang tua dengan remaja di SMA Negeri 1 Kuta Utara, serta meneliti efektivitas komunikasi verbal antara orang tua dengan remaja untuk mencegah kenakalan remaja. Nah, di sini kita mengetahui bahwa komunikasi verbal efektif untuk mencegah kenakalan remaja. Melalui kuesioner dan wawancara,
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat frekuensi komunikasi verbal antara orang tua dengan remaja di SMA Negeri 1 Kuta Utara. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Seperti kata pepatah, jika ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Jika ada kata-kata kami yang salah, jangan disimpan dalam hati. Cukup sekian dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan.